Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas masih bab trigonometri, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonom yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Diyakini pertama kali ditemukan oleh Hipparchus dan kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya sehingga lebih sempurna lagi ilmunya. Nah, pada peradaban kehidupan Dayak, kajian mengenai trigonometri ini sudah tercermin dari berbagai ikon kehidupan mereka. Contohnya pada rumah adat suku Dayak, yang ternyata itu telah menerapkan antara perbandingan pada trigonometri. Pada zaman dahulu itu sebelum ilmunya berkembang begitu pesat, tapi mereka sudah mampu menerapkannya. Nah, karena itu kita akan mempelajari trigonometri juga. Nah, dalam trigonometri itu yang dibahas ada mengenai sinus perbandingannya. Sinus biasanya disingkat atau ditulisnya sin theta. Ini sudut theta ya namanya. Ada juga kosinus, ditulisnya cos theta. Tangen ditulisnya tan theta. Kotangen ditulisnya cot theta. Ada juga di buku yang menulisnya CTG. Jadi sama aja, ada yang cot, ada yang CTG penyingkatannya. Ada juga sekan theta ditulisnya seperti ini. Dan yang terakhir kosekan. Jadi penulisannya itu rata-rata penyingkatan dari kepanjangannya. Nah, untuk perbandingannya kita akan bahas. Misalkan di sini terdapat segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Biasanya kalau sisi di depan sudut B itu kita sebut sebagai B. Di depan sudut C itu ada sisi C. Di depan sudut A ada sisi A. Maka untuk menentukan nilai sin, cos, dan lain sebagainya itu tergantung di mana sudutnya dulu. Misalkan sudutnya di sebelah sini. Ada sudut theta, maka untuk mencari nilai sin, theta itu sisi depan dibagi sisi miring. Ini selalu sama ketetapannya ya. Depan dibagi miring. Di depan sudut ini ada sisi B dan miringnya sisi C. Sehingga sisi depannya dibagi sisi miring adalah B per C. Untuk cos itu samping dibagi miring. Nah, sampingnya yang sebelah sini, miringnya yang sebelah sini. Berarti A per C. Untuk nilai tan, itu depan dibagi samping. Depannya yang ini, di depan sudut ya, yang kita lihatnya. Depan sama sampingnya, A. Berarti B dibagi A. Hati-hati dalam menentukan sisi depan sama sisi sampingnya, jangan sampai tertukar. Kalau sisi depan, itu dia berada di depan sudut. Kalau samping, dia membentuk sudut. Ya, ini samping, ini depan. Beda halnya lagi kalau misalkan sudutnya ada yang di sebelah sini, maka sisi depan sama sisi sampingnya akan berbeda juga. Nah, ini untuk sin, cos, dan tan. Untuk penyingkatannya biasanya supaya lebih mudah, sin itu demi, depan miring, cos itu sami, tan itu desa. Nah, untuk kosekan itu dapat dicari menggunakan 1 per sin theta. Sinnya itu kan B per C, berarti kalau kosekan tinggal kita balik saja C per B. Begitupun untuk nilai sekan, 1 per cos, berarti kalau cosnya A per C, kalau dibalik menjadi C per A. Dan kotangen 1 per tan, yaitu A dibagi B. Nah, itulah untuk keenam nilai perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, supaya kalian bisa lebih paham lagi, coba perhatikan contoh berikut. Di sini diminta menentukan perbandingan trigonometri sudut apa pada segitiga siku-siku. Nah, sudutnya ada di sebelah sana. Sisinya udah diketahui. Untuk perbandingan pada segitiga siku-siku, semua sisinya, kalau dimintanya semua perbandingan, berarti semua sisinya harus diketahui juga. Sisi sebelah sini ini ada yang belum diketahui, sisi miringnya. Itu bisa kita ketahui dengan menggunakan perbandingan Pythagoras atau persamaan Pythagoras di sini. Yaitu dengan menjumlahkan kuadrat dari sisi tegaknya. AB kuadrat itu merupakan penjumlahan dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
Sehingga nilai AB kuadrat itu 100. Yang kita cari itu nilai AB, akar dari 100, yaitu 10. Sehingga sisi miringnya adalah 10. Ada yang menyebutnya sisi miring, di buku juga ada yang menyebutnya hipotenusa. Jadi sama aja sisi miring ya. Untuk mencari nilai sin. Sin itu kan perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Di depan sudut ini, nah depannya yang ini, 6. Miringnya 10. Berarti sin alfanya adalah 6/10. Lalu kita cari untuk yang cos. Cos berarti samping miring. Sampingnya yang ini, miringnya 10. Berarti cosnya 8/10. Untuk tan, depan dibagi samping. Depan, samping. Berarti 6/8. Kalau mau disederhanakan boleh dalam bentuk yang lebih sederhana. Kalau sampai sini juga sudah benar. Nah, untuk yang kosekan, itu kebalikan dari sin. Jadi tinggal kita tukar saja posisinya, jadi 10/6. Untuk sekan itu 10/8. Dan untuk kotangen 8/6. Jadi posisi segitiganya nggak selalu kayak gini ya. Bisa saja terbalik kayak gini, bisa juga agak miring. Asalkan dia tetap segitiga siku-siku. Nah, untuk contoh yang nomor 2, nah ini sisi miringnya yang sudah diketahui. Jika sisi miringnya sudah diketahui, maka bukan operasi penjumlahan lagi. Berdasarkan teorema Pythagoras, itu kita pakainya pengurangan. CB kuadrat, yaitu yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Di sini paling besarnya sisi miring, kurangi yang paling kecilnya 6. Berarti 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya 108. Berarti CB-nya akar dari 108. Nah, 108 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu perkalian 36 kali 3. Hasilnya 108 kan? Nah, di antara kedua bilangan ini mana yang merupakan bilangan kuadrat? 36 ini merupakan bilangan kuadrat. Akar dari 36 itu 6 dan sisanya akar 3. Sehingga panjang CB adalah 6 akar 3. Karena sudah diketahui semua nilai sisinya, berarti tinggal kita cari seperti yang tadi. Sin itu demi, depan miring. Sudutnya ada sebelah sini. Depannya 6, miringnya ini. 6/12. Kalau mau disederhanakan berarti boleh menjadi 1/2, sama saja. Untuk cos. Cos itu samping 6 akar 3 dibagi miring, 12. Dan untuk nilai tan, itu depan dibagi samping. 6 dibagi 6 akar 3. Kalau mau disederhanakan boleh, berarti jadi 1 per akar 3. Dan untuk nilai perbandingan yang lainnya itu kebalikannya. Kosekan kebalikan dari sin, yaitu 12/6. Kalau 12/6 bisa disederhanakan ya? Langsung jawabannya 2. Kalau ini juga bisa disederhanakan lagi. 12 dibagi 6. Ini berarti 2 per akar 3. Kalau yang sebelah sini, ini bisa dihilangkan. Jadi kotangennya akar 3. Boleh seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, itu belum diketahui segitiganya, tetapi diketahui perbandingan trigonometrinya. Nah, tentukan perbandingan trigonometri lainnya jika diketahui sin beta itu 2/3. Nah, kita lihat lagi. Sin itu kan depan dibagi miring. Jadi kita akan menggambar segitiganya nih. Posisinya bebas, mau terbalik, mau agak miring juga nggak apa-apa, asalkan siku-siku. Misalkan sudutnya ada di sebelah sini, beta. Sin itu kan depan dibagi miring. Depannya 2, miringnya 3. Nah, berarti ada sisi yang masih belum diketahui. Kita misalkan segitiganya itu ABC. Berarti yang belum diketahui di sini sisi CB. Bisa dicari. CB kuadrat itu 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 9 dikurangi 4, hasilnya 5. Yang kita cari itu nilai CB, yaitu akar 5. Berarti panjang sisi CB-nya adalah akar 5. Nah, tinggal dicek untuk perbandingan yang lainnya. Berarti cos-nya samping miring. Akar 5 dibagi 3.
Untuk tannya 2 dibagi 2 dibagi akar 5, depan dibagi samping. Untuk nilai kosekan tinggal dibalik aja dari yang sin. 3/2 untuk sekannya dibalik dari yang kos. 3 per akar 5, dan untuk yang terakhir itu kotangen, akar 5 dibagi 2. Nah, itulah pembahasan kali ini mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silakan dipelajari, bagi yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Nah, untuk latihan soal, silakan dikerjakan seperti biasa. Jika ada yang susah silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.